Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آتيتهم مالا وعلما وهم يتقون فيه ربهم فيه رحمهم ويعلمون لله فيه حقا. اللهم اجعلنا من أكبر كبار رجال الأعمال الصدوقين الأمناء واجعلنا من أكبر كبار العلماء ورثة الأنبياء وجعلنا من أكبر كبار أئمة الأمة وقادتها وروادها العدول برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Para pemuda bintang, Bapak Ibu dan peserta kajian semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang banyak. Sebanyak makhluk ciptaannya, dengan rahmat Allah semata kita mendapatkan hidayah Islam, iman, ihsan. Dan dengan rahmatnya pula kita mendapatkan kesempurnaan dalam berislam, dalam beriman, dan dalam berihsan. Bahkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pula kita dipakai dan digunakan oleh Allah sebagai sarana, sebagai wasilah. Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Allah memberikan kesempurnaan hidayah bagi hamba-hambanya hingga hari kiamat kelak. Teman-teman, para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada pada kajian kita tentang salat berjamaah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, yang kita merujuk kepada kitab Ustaz Sa'id bin Wahb Al-Qahtani. Dan saat ini kita ada pada bagian yang ke-6 insyaallah. Dan tema yang kita dapatkan di bagian yang ke-6 ini adalah tentang keutamaan berjalan mendatangi salat berjamaah. Subhanallah, satu karunia tersendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua kaki, kanan dan kiri. Satu pasang kaki, kanan dan kiri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah mencipta kedua kaki kita
Allah menjelaskan tentang apa fungsi ya, kaki kita dan bagaimana Allah mengarahkan sebaiknya seperti apa seharusnya kita mengoperasikan dan menggunakan kedua kaki yang Allah karuniakan kepada kita dan bagaimana kita bisa menghasilkan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh dan pengaruh-pengaruh kebaikan insya Allah dengan kedua kaki yang merupakan amanah Allah kepada kita semua. Saya berharap kita semua, teman-teman para pemuda bintang, dimudahkan oleh Allah menggunakan kedua kaki yang Allah amanahkan kepada kita sampai pada tingkatan kebaikan yang terlahir melalui kaki kita, tentunya dengan rahmat Allah lebih besar dibandingkan dengan nilai kaki itu sendiri. Teman-teman para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah di slide yang kedua. Secara khusus kita tegaskan tentang keutamaan berjalan mendatangi salat berjamaah. Dan kita lihat pada slide yang berikutnya, insya Allah dari mulai slide ini sampai beberapa slide yang akan datang, kita akan dapatkan tidak kurang dari 15 insya Allah poin yang kita akan bahas yang menjelaskan kepada kita tentang betapa utamanya jalan kaki ke masjid. Berjalan kaki untuk mendatangi salat berjamaah. Sekali lagi kita tahu bahwa salat merupakan di antara ibadah yang paling agung. Kalau bukan ibadah yang paling agung dari seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Dia istimewa karena proses turunnya sejak awal memang istimewa. Jika syariat-syariat lain selain salat, maka Allah turunkan melalui perantara Jibril dan disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang salat. Sebaliknya justru Allah memanggil langsung Nabi Muhammad SAW melalui sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, ujian keimanan, yaitu Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj. Dan dia turun di situasi yang sangat-sangat genting. Sangat-sangat sulit dalam perjalanan dakwah. Di mana Nabi kita Muhammad SAW hampir mendekati titik akhir pertahanan di kota Makkah dalam berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan risalah Allah yang terakhir kepada umat manusia. Dan kita tahu bagaimana peristiwa besar terjadi yang dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, ketika beliau ditinggal wafat oleh istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha yang sepanjang hayatnya membela Nabi dengan semua yang dimilikinya. Ya. Setelah beliau beriman dan mempercayai apa yang didakwakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula beliau ditinggal wafat oleh paman beliau, meskipun beliau tetap bertahan kepada kekafirannya, tetapi beliau memberikan perlindungan, pembelaan yang luar biasa. Abu Thalib meninggal di tahun yang sama dengan wafatnya Khadijah, dan itu menyebabkan kesedihan yang luar biasa pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan itu disebut dengan tahun kesedihan. Di tahun itulah ketika kemudian orang-orang kafir, bahkan sampai mereka yang status sosialnya sebagai budak, berani ikut mengganggu Nabi. Dari melempari pasir, menorehkan kotoran hewan pada pakaian beliau dan beliau sedang salat, sampai upaya pembunuhan kepada beliau dengan menjerat di leher beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itulah kemudian beliau berusaha dengan usaha yang keras, diantaranya adalah mencari alternatif objek dakwah yang mungkin bisa menerima dakwah beliau. Pergilah beliau ke Taif, tapi ternyata di sana beliau mendapatkan perlakuan jauh lebih kasar, lebih kejam ketimbang yang beliau dapatkan sepanjang beliau berdakwah ada di kota Makkah.
Dari sana kemudian beliau putuskan kembali ke kota Makkah, dan ketika itulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekembali beliau dari Taif dan menerima perintah melaksanakan salat, menerima syariat salat, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sudah kita bahas pada kajian kita sebelumnya tentang keutamaan salat berjamaah, dan tidak mungkin kita salat berjamaah karena antara rumah kita dengan masjid ada jarak. Mesti kita melangkahkan kaki untuk menuju ke masjid dan mendatangi salat berjamaah. Inilah bahasan keempat kita dalam kitab ini tentang fadail, ya, al-masyu ilal masjid li salatil jamaah. Keutamaan berjalan mendatangi masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kita perhatikan poin yang pertama. Cinta berat. Ya, kecintaan yang sangat berat kepada salat berjamaah di masjid. Dan direspon oleh Allah dengan mendapatkan jaminan berupa naungan dan perlindungan Allah nanti pada hari kiamat. Ada satu hadis yang sangat populer tentang 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Muttafaqun alaih. Kita perhatikan terjemahan pada slide yang berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, di naungan Allah. Pertama, imam yang adil, ya, pemimpin yang adil. Kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3, seorang yang hatinya tertambat di masjid. Subhanallah. Hatinya tertambat di masjid. Orang ini setiap mendatangi masjid dan melaksanakan salat jamaah, selesai itu terus pulang. Maka seakan digambarkan hatinya ditinggal dan diikat di masjid sana. Digantungkan di sana untuk dipastikan akan kembali lagi ke sana insya Allah pada jadwal salat berikutnya. Jadi ada seorang yang hatinya tertambat di masjid, setiap dia mau keluar masjid maka hatinya ditinggal di sana untuk punya komitmen kembali lagi ke masjid, ya, pada jadwal salat yang berikutnya. Selanjutnya, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya, karena Allah, dan berpisah karenanya. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Kemudian seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia sembunyikannya, ia samarkannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Serta seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, sendirian, lalu ia meneteskan air mata. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, 1 di antara 7 ini adalah orang yang digambarkan hatinya tertambat, tergantung di masjid. Tidak pernah dia bawa pulang dan tidak pernah dia bawa pergi. Setiap keluar dari masjid, hatinya tinggal di sana untuk nanti kembali, ya, bertemu kembali pada salat, ya, jadwal salat yang berikutnya. Pada slide yang berikutnya masih terkait dengan
cinta berat pada salat berjamaah di masjid dan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Wa rajulun mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih." Inilah penjelasannya. Dan seorang yang hatinya tertambat di masjid saat ia keluar dari tempat suci tersebut, ya, selesai salat, maka hatinya ditinggal dan diikat di sana, digantung di sana, sehingga ia mesti kembali lagi kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah makna hati tertambat atau terikat dengan masjid. Kita perhatikan pada slide yang berikutnya di poin yang kedua dari 15 poin insya Allah tentang keutamaan berjalan mendatangi sholat berjamaah. Di poin kedua, keutamaan kedua, setiap langkahnya menghasilkan satu kebaikan, menaikkan satu derajat, ya, ketinggian, dan menghapus satu dosa. Subhanallah. Setiap kaki kita, baik yang kanan maupun yang kiri, setiap kita langkahkan, ada 3 poin kebaikan terlahir. Pertama, satu kebaikan ditulis, dicatat oleh Allah, disimpan oleh Allah untuk tabungan kita pada hari kiamat nanti. Satu derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga adalah satu dosa terhapus oleh satu langkah kaki kita. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajidi illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Tidaklah seorang lelaki bersuci dan menyempurnakan bersucinya, berwudu dan menyempurnakan wudunya, artinya dia berwudu di rumah. Lalu dia berangkat ke sebuah masjid, ya, di antara masjid-masjid yang ada, kecuali Allah mencatat baginya dengan setiap langkahnya satu kebaikan, mengangkat satu derajat baginya, dan menghapus darinya satu kesalahan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jenis ini kita akan dapatkan nanti beberapa hadis ke depan terkait dengan penekanan bahwa salat berjamaah itu wudu dikerjakan di rumah masing-masing. Ya, bahwa salat berjamaah di masjid itu diutamakan wudu di rumah masing-masing. Setelah wudu dengan sempurna, baru keluar rumah untuk menuju kepada masjid. Kita akan lihat nanti, di sini kita sudah mendapatkan contoh yang pertama, bahwa jika kita berwudu di rumah dan kita sempurnakan wudunya, kemudian kita keluar rumah menuju masjid untuk salat berjamaah, maka setiap langkah kita bernilai 3. Satu kebaikan ditulis, satu derajat dinaikkan oleh Allah, dan satu dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu langkah itu. Insya Allah. Nanti pada poin yang ke-15 kita akan kunjungi satu langkah bernilai ibadah 1 tahun puasa dan qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Sesuatu yang sangat luar biasa kita akan dapatkan tentang langkah-langkah menuju masjid ini, insya Allah. Pada slide berikutnya masih di poin kedua, bahwa setiap langkah menghasilkan satu kebaikan, menaikkan satu derajat, dan menghapus satu dosa. Rasulullah SAW bersabda, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ. لَمَّا يَخُطُّ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً. Hal itu saat dia berwudu dan membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian keluar mendatangi masjid, di mana dia tidak melakukannya kecuali dengan niat salat berjamaah. Maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali ditinggikan baginya satu derajat dan dihapus dengannya satu kesalahan.
Di sini ada 2 item yang disebut. Ya, keutamaan setiap langkah, satu ya, derajat dinaikkan oleh Allah, dan satu kesalahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap langkahnya. Di slide yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min fara'idillah kanat khutuwata ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min fara'idillah kanat khutwatah ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan satu kesalahan, dan langkah kaki yang lain akan meninggikan satu derajat. Ya, subhanallah, ya, satu keutamaan yang sangat luar biasa disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap langkah kaki orang-orang yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan cara dia telah berwudu terlebih dahulu di rumah dengan wudu yang sempurna. Pada slide yang berikutnya masih tentang poin yang kedua, ya, keutamaan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al-makarihi wa kasratul khuta ila al-masajid wa intidharu salati ba'da salah fadalikum ribat. Maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan yang bisa menghapus dosa-dosa dan bisa meninggikan derajat-derajat kita dunia maupun di akhirat? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, jelas kami mau wahai Rasul SAW. Qala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, yang pertama, amal yang menghapus dosa itu adalah isbaghul wudu' alal makarih. Menyempurnakan wudu. Ya, menyentuh dan membasuh bagian tubuh yang wajib, ya, dibasuh maupun disentuh, meskipun situasinya dingin sekali. Ya, isbaghul wudu', tetap menyempurnakan wudu, meskipun secara fisik kita tidak suka karena kondisi yang sangat-sangat dingin. Jika itu kita berani lakukan, maka amalan ini menghapus dosa-dosa kita. Wa kasratul khuta ilal masajid. Amalan kedua yang menghapus dosa-dosa kita adalah memperbanyak langkah menuju masjid. Wa intidharu salati ba'da salat. Dan menunggu salat berikutnya setelah kita salat sebelumnya. Katakanlah kita salat maghrib, dan kemudian setelah maghrib kita tidak pulang ke rumah, tapi kita menunggu salat isya di dalam masjid. Atau kita salat asar di masjid, dan kemudian setelah salat asar kita tidak pulang. Kita bisa belajar di sana, kita bisa menghafal di sana, sampai masuk waktu maghrib. Dan bahkan mungkin bertahan di sana sampai waktu isya. Ya, seakan orang-orang ya mengikatkan dirinya di bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tinggal di masjid yang nanti disebut sebagai penziarah. Orang yang datang ke masjid sebagai orang yang menziarahi rumah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah punya hidangan khusus untuk mereka. Fadzalikumur riba, itulah namanya riba, ya, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan-amalan yang mungkin sangat sederhana tapi efeknya sangat besar, menghapus dosa dan meninggikan derajat, menyempurnakan wudu pada situasi yang sangat dingin, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu salat setelah salat sebelumnya, dan disebut dzalikumur ribat.
Yang biasanya ini konteks perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang berjaga di sana. Ya. Jangan sampai musuh memasuki wilayah kaum muslimin, itu disebut riba. Ya, menjaga di perbatasan, jangan sampai kaum muslimin lengah dan diserang oleh orang-orang kafir. Poin ketiga, keutamaan ketiga dari keutamaan berjalan mendatangi sholat berjamaah di masjid. Bahwa poin ketiga ini, setiap langkah saat keluar dari masjid menuju rumah menghasilkan hal yang sama. Bukan saat kita berangkat dari rumah ke masjid, dihitung setiap langkah dan menghasilkan 3 kebaikan tadi. 1 kebaikan ditulis, 1 dosa dihapus, dan 1 tingkat ditinggikan oleh Allah. 1 derajat ditinggikan oleh Allah. Bukan hanya pada saat kita menuju masjid, tetapi saat kita pulang dari masjid, langkah-langkah kita pun menghasilkan yang sama. Dari Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la yukhti'uhu salatun. Dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengenal satu orang laki-laki. Kata beliau, kata Ubay bin Ka'ab, saya tidak mengetahui ada orang yang rumahnya, jarak rumahnya dari masjid yang lebih jauh daripada beliau. Tetapi satu orang ini luar biasa, tidak pernah tertinggal salat jamaah. Rumahnya paling jauh, tetapi tidak pernah tertinggal salat jamaah. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada orang ini, atau dikatakan kepada orang ini, au qultu lahu, ya, atau bahkan saya mengatakan kepada dia, lau ishtaraita himaran. Alangkah baiknya andai engkau membeli seekor himar, seekor keledai, tarkabuhu fid dhulumat, yang engkau bisa menaikinya saat kegelapan, wa fir ramda, dan pada saat siang yang panas luar biasa. Daripada jalan kaki, bisa dinaiki, ya, keledai di waktu malam dia apal jalan, dan ketika siang yang saat panas-panasnya cuaca. Qala ma yasurruni anna manzili ila janbi al-masjid. Inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i ila, ya, idza raja'tu ila ahli. Beliau, ya, menyampaikan bahwa beliau sangat bangga, sangat senang rumahnya yang jauh, dan beliau justru tidak senang jika rumahnya dekat dengan masjid. Kenapa beliau senang rumah jauh dari masjid dan tidak rumah yang dekat dengan masjid? Karena beliau ingin dihitung setiap langkah yang beliau tempuh dari rumah menuju masjid dan ketika pulang dari masjid menuju rumah. Ingin semuanya dihitung oleh Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Rasulullah sangat mendukung dan sangat senang kepada pemahaman orang ini. Bagaimana dia bukannya bersedih karena rumahnya jauh dari masjid yang berpotensi tertinggal salat jamaah, walaupun kenyataannya dia selalu hadir. Justru karena dia ingin setiap langkah ketika berangkat maupun ketika pulang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghasilkan 3 kebaikan tadi. 1, ya, pahala ditulis, 1 dosa dihapus, dan 1 tingkat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Rasulullah mendengarkan statement orang ini, maka beliau mengatakan, Allah telah mengumpulkan kebaikan baik berangkat maupun pulang ini untuk kamu, wahai saudaraku. Qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Allah telah mengumpulkan semua kebaikan. Kebaikan berjalan menuju masjid maupun kebaikan pulang dari masjid menuju rumah. Sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan masih, ya, di poin keutamaan yang ketiga, bahwa setiap langkah saat keluar dari masjid menuju rumah, ya, bahkan
ketika ya dari rumah menuju masjid menghasilkan hal yang sama. Rasulullah SAW bersabda, Inna a'zaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamsha. Sesungguhnya manusia yang paling agung pahalanya terkait dengan salat yang diselenggarakan, salat berjamaah yang diselenggarakan, orang yang paling agung pahalanya adalah yang paling jauh proses jalannya dari rumah menuju masjid dan dari masjid menuju rumah. Ya. Fa'ab'aduhum, dan yang lebih jauh lagi, lebih banyak lagi. Walladhi yantadhiru salata hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam. Dan seseorang yang menunggu setelah dia salat, ya, dia menunggu pada salat berikutnya agar bisa salat bersama imam, itu lebih agung pahalanya ketimbang orang yang salat kemudian tidur. Ya, pulang dan tidur. Ya, nanti walaupun pada saat jadwal sholat berikutnya ya, dia juga akan berangkat ke masjid. Tapi dikatakan mereka yang mau menunggu sholat berikutnya lebih agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Pada hadis berikutnya, ya, Bani Salamah ingin pindah rumah agar dekat dengan Masjid Nabawi. Nabi SAW berkata kepada mereka. Jadi ini ada satu komunitas Bani Salamah. Mereka mengalami beberapa kali tertinggal salat jamaah, dan analisa mereka itu karena faktor rumah mereka terlalu jauh dari masjid. Sementara mereka menemukan di dekat masjid masih banyak tanah kosong. Maka mereka berminat untuk memindah rumah-rumah mereka di dekat masjid supaya setiap ada adzan dikumandangkan mereka bisa mendengar dan bisa sholat berjamaah tanpa tertinggal. Maka Rasulullah SAW merespon ketika mengetahui tentang rencana Bani Salamah ini akan memindah rumah mereka dekat masjid. Kata Rasulullah, Innahu balagani annakum turidun an tantakiru qurbal masjid. Telah sampai kepada saya berita kalian semua ingin pindah rumah ke dekat masjid. Qalu na'am. Bani Salamah ini mengatakan, betul ya Rasulullah, kami ingin dekat dengan masjid untuk supaya selalu bisa salat berjamaah tanpa tertinggal. Ya. Wahai Rasul, qad aradna dzalik. Kami benar-benar menginginkan itu. Faqal, maka Rasulullah SAW memberikan arahan kepada Bani Salamah ini, Ya Bani Salamah, diyarakum tuktabu asarukum. Diyarakum tuktabu asarukum. Tetaplah kalian ada di perkampungan kalian. Gak usah pindah. Karena setiap langkah yang kalian tempuh, kalian jalani, semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya bahwa kebaikan itu bukan ada pada sekedar salat berjamaahnya. Bahkan perjalanan berangkat maupun pulang, ini kebaikan tersendiri. Dan mereka yang rumahnya jauh, mereka berpeluang mendapatkan pahala yang paling besar dibandingkan dengan seluruh jamaah yang menghadiri salat berjamaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keutamaan yang keempat, para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah dan diringankan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid dan mendatangi salat berjamaah. Bahwa berjalan menuju masjid setelah wudhu dengan sempurna, dosa-dosa diampuni. Hampir ada pengulangan dan ada kaitannya dengan hadis-hadis yang lain. Inilah Rasulullah SAW cara terus mendorong dan memotivasi para sahabatnya untuk menangkap kebaikan-kebaikan besar melalui perjalanan kaki dari rumah menuju masjid dan dari masjid menuju rumah. Rasulullah SAW bersabda, Man tawadda'a lis-salati fa asbaghal wudu. Barang siapa yang berwudu untuk salat dengan sempurna, thumma masya ila salatil maktubah. Kemudian dia berjalan keluar rumah untuk menghadiri salat wajib. Fasalaha ma'an nas, maka dia pun melaksanakan salat wajib itu bersama manusia yang lainnya. Au ma'al jamaah, atau melaksanakannya bersama satu jamaah tertentu. Au fil masjid,
atau dia melaksanakannya salat itu di masjid, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah mengampuni semua dosa-dosa orang tersebut. Penekanannya adalah berwudu di rumah dan disempurnakan wudu, baru kemudian berjalan menuju masjid, ya, melaksanakan sholat jamaah di sana bersama orang lain, bersama jamaah, dan setidaknya dia kerjakan di masjid. Ya, Allah menginginkan sholat fardu itu dilaksanakan di masjid. Ya, ini terkesan walaupun sendirian, nanti misalkan, ya, tapi diutamakan ada di masjid. Sholat fardu itu dikerjakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya keutamaan yang kelima, Allah menyiapkan jamuan istimewa di surga. Allah menyiapkan jamuan yang istimewa di surga. Ya, bagi mereka yang mendatangi masjid pagi, petang, dan setiap saat panggilan melaksanakan sholat berjamaah dipenuhi, maka Allah siapkan hidangan istimewa untuk mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man ghada ilal masjidi aw raha, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, kullama ghada aw raha." Man, barang siapa, ghada, ya, dari kata ghudun itu waktu pagi. Barang siapa pada waktu pagi dia berangkat ke masjid, aw raha, ya, atau sore. Siapapun datang ke masjid baik pagi maupun sore, bahkan tadi setiap 5 kali, ya, 5 kali salat fardu, pergi ke masjid, a'addallahu lahu fil jannati, maka Allah sediakan, Allah persiapkan untuk orang ini di surga apa yang disiapkan oleh Allah, nuzula. Nuzula itu adalah jamuan berupa makanan-makanan dan minuman-minuman yang paling istimewa. Jadi orang yang berangkat ke masjid untuk salat jamaah, ya, gerakan ini dilakukan, direspon oleh Allah dengan Allah menyiapkan jamuan paling istimewa berupa makanan-makanan dan minuman, ya, untuk mereka yang senantiasa menghadiri salat berjamaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Berikutnya poin yang keenam, tertinggal salat berjamaah yang biasa ia hadiri tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Ini keuntungan. Orang yang terbiasa, terlatih, akhlaknya, mentalnya adalah salat berjamaah. Andai satu ketika dia tertinggal salat jamaah yang biasa dia lakukan, subhanallah, tetap ditulis oleh Allah bahwa dia melaksanakan salat berjamaah dan menghadirinya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'." Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, lagi-lagi wudu di rumah. Summa raha, baru setelah itu dia berangkat ke masjid untuk bergabung dengan salat jamaah. Fawajadan nasa qad sallu. Tetapi begitu sampai di masjid, ternyata mereka semua sudah selesai dari melaksanakan sholat berjamaah. Ketika dia tetap berangkat ke masjid dan sholat di masjid, walaupun mungkin sendirian, a'tahullahu azza wa jalla mithla ajri man sallaha wa hadaraha. Maka Allah tetap, ya, memberikan kepadanya pahala sholat berjamaah seakan dia menghadirinya dan melaksanakan sholat jamaah bersama yang lain. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka yang benar-benar hadir, ya, tanpa mengurangi pahala mereka yang benar-benar hadir. Ini satu karunia Allah yang sangat luar biasa bagi mereka yang memang melatih dirinya, membiasakan dirinya menghadiri salat berjamaah. Andai satu ketika tadi tertinggal dan dia tetap berangkat ke masjid walaupun dia sholat sendirian di sana, maka dia tetap mendapatkan sholat berjamaah. Seakan dia hadir, padahal dia tidak hadir, dia absen, ya, hanya karena dia sudah terbiasa melaksanakan itu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan sahih oleh Syekh Albani. Yang ketujuh, keutamaan yang ketujuh dari 15 keutamaan ini,
dihitung salat sejak keluar rumah. Dihitung telah ada di dalam salat sejak dia melangkahkan kaki yang pertama keluar dari rumah, sudah dianggap masuk dalam salat. Hingga balik ke rumah lagi, asal wudunya di rumah. Ini keutamaan wudu di rumah baru berangkat ke masjid. Ketika kita melangkah keluar, sejak langkah pertama, asal kita sudah pada posisi punya wudu, maka kita sudah dianggap masuk dalam sholat. Dan tetap sholat. Sampai nanti sudah salam, sudah berjamaah dengan imam, dan kita pulang. Sepanjang dalam perjalanan selagi belum sampai di rumah, kita masih dihitung sedang ada di dalam sholat. Ini satu karunia yang sangat-sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi, thumma atal masjida, kana fi salatin hatta yarji'a, fala yaqul hakadha, wa shabbaka baina asabi'i." Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, kemudian setelah itu dia mendatangi masjid untuk bergabung dalam salat jamaah, hatta yarji'. Idza tawadda ahadukum fi baiti thumma atal masjid kana fi salatin. Ya, ketika dia berwudu di rumah dan kemudian datang ke masjid, maka dia ada di dalam salat. Kana fi salatin, maka dia ada di dalam salat. Hatta yarji'a, sampai dia pulang, sampai dia balik. Fala yakul hakadha, maka janganlah kalian lakukan ini. Baik ketika berangkat dari rumah menuju masjid, maupun dari masjid balik ke rumah. Jangan kalian lakukan ini. Washabbaka baina asabihi, dan Nabi tasbih, ya, itu memasukkan satu antara jari-jari ini satu dengan yang lain, ya, diikatkan. Ini tidak layak dikerjakan orang yang sedang dalam posisi salat. Jadi upayakan bahwa ketika berangkat ke masjid ada dalam situasi khusyuk. Ada dalam situasi taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kesungguhan, ada ketulusan. Hal yang sama ketika selesai salat dan kemudian pulang, karena dia dianggap masih pada posisi sedang di dalam salat, dengan syarat bahwa dia berwudu di rumah sebelum berangkat ke masjid. Perhatikanlah, kita lihat Nabi tidak menginginkan ada kebaikan satupun yang terlewatkan. Ketika kemudian kita harus menegakkan salat, bahkan secara berjamaah ini benar-benar diinginkan kita menghasilkan semua kebaikan yang mungkin dihasilkan melalui salat berjamaah. Bahkan ini hadis-hadis tentang berjalan, ya, langkah-langkah kaki untuk mendatanginya maupun pulang dari mendatangi salat berjamaah. Poin ke-8, keutamaan yang ke-8, mendapat pahala orang yang berhaji. Subhanallah. Langkah-langkah ke masjid. Berjalan kaki ke masjid. Mungkin ada orang yang belum berhaji, tetapi dia sudah bisa mendapatkan pahala haji dengan amalan seperti yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajj al-muhrim, wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iya fa ajruhu ka ajril mu'tamir." Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, artinya sudah berwudu, menuju salat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Jadi ketika dia melangkah kaki dari rumahnya sudah pada posisi berwudu, maka dikatakan pahala
yang didapatkan adalah seperti pahala orang yang berhaji. Dan barang siapa yang keluar rumahnya sudah pada posisi berwudu juga, tetapi mendatangi salat sunnah duha, maka dia mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan ibadah umrah. Jadi ketika dia keluar rumah dengan punya wudu untuk salat wajib, maka pahalanya seperti orang yang berhaji. Dan barang siapa sudah berwudu dan datang ke masjid untuk melaksanakan salat sunnah, maka pahalanya seperti pahala orang yang sedang umrah. Dan itu sebuah karunia Allah yang sangat-sangat luar biasa. Hadis lain, ya, masih di poin yang ke-8 ini, Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin." Barang siapa yang berjalan dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan salat wajib secara berjamaah, maka pahalanya seperti pahala 1 kali haji. Berjalan dari rumah menuju masjid, melaksanakan salat wajib berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang berhaji 1 kali. Waman masya ila salatin tatawwu, sedangkan orang yang ketika keluar rumah dengan posisi berwudu itu untuk menghadiri salat sunnah, fahiya ka'umratin nafilah, maka pahalanya seperti melaksanakan umrah yang sunnah. Subhanallah, ya, sebuah karunia Allah yang luar biasa, dibimbing oleh agama ini, dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Rasulnya, bagaimana kita meraih semua kebaikan melalui salat berjamaah, bahkan melalui langkah-langkah kita ke masjid dengan cara jalan kaki, insyaallah. Poin ke-9, berada di dalam jaminan Allah. Dijamin, ditanggung keamanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla." Ada 3 golongan. Mereka semua dijamin, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama, rajulun kharaja ghazian fi sabilillah. Seseorang yang keluar rumah untuk berangkat berperang di jalan Allah. Fahuwa dhamin. Mereka ini ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminannya ada di tangan Allah. Hatta yatawaffahu, sampai orang ini meninggal. Fayudkhilahu, untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Au yaruddahu bimana lamin ajrin wa ghanimah. Atau dia ditanggung, dijamin oleh Allah untuk dikembalikan kepada keluarganya dengan membawa pahala besar dan juga hasil rampasan perang. Wa rajulun raha ilal masjid. Dan yang kedua, yaitu seseorang yang berangkat menuju masjid. Fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka dia pun ditanggung dan dijamin oleh Allah. Jadi orang yang keluar rumah untuk menuju masjid salat berjamaah dalam tanggungan dan jaminan Allah. Hatta yatawaffa, sampai Allah mematikan dia, fayudkhiluhu al-jannah, maka kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Au yarudahu bima nala min ajrin wa ghanimah, atau Allah menanggung dan menjamin dia bisa pulang kembali dengan membawa pahala besar dan juga ghanimah. Masya Allah. Pulang salat berjamaah. Yang ketiga, warajulan dakhala baitahu bisalam, yaitu seseorang yang memasuki rumahnya dengan salam. Siapapun masuk rumah dengan mengucap salam, maka dia dalam tanggungan dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang ada di dalam rumah itu. Sebuah karunia Allah yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ke-10, keutamaan yang ke-10 dari keutamaan berjalan, ya, mendatangi salat berjamaah, ya, berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda,
Qala ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Qultu na'am. Qala fil kafarat wal kafarat al-muqsu fil masajid ba'da salawati wal masyu 'ala al-aqdam ila al-jama'ati wa isbaghul wudu' fil makarih wa man fa'ala dhalika 'asha bi khair wa mata bi khair wa kana min khati'atihi ka yaumin waladathu ummuh. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, hal tadri, tahukah kamu fima yakhtasimul mala'ul a'la? Tahukah kamu pembicaraan serius, diskusi serius malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang mereka diskusikan? Apa yang mereka bicarakan? Malaikat-malaikat muqarrabun yang paling dekat dengan Allah itu apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka diskusikan? Qultu, ya, Rasulullah menjawab, na'am, iya saya tahu ya Allah. Yang mereka diskusikan, yang mereka bicarakan para malaikat muqarrab itu adalah fil kafarat, yaitu tentang amalan-amalan yang menjadi penghapus dosa. Para malaikat yang paling dekat dengan Allah ini selalu memperbincangkan tentang amal-amal yang menjadi kafarah, penghapus bagi dosa-dosa yang diperbuat oleh sang hamba. Yang pertama di antara amal penghapus dosa itu adalah al-muqsu fil masajid, yaitu tinggal di masjid, menunggu waktu salat untuk bisa salat berjamaah. Entah dia masuk ke masjid sebelum waktu salat sehingga dia tinggal di sana untuk menunggu salat berjamaah, atau sudah salat berjamaah dan tetap tinggal di sana untuk menunggu salat jamaah berikutnya. Maka amalan ini menghapus berbagai dosa. Wal masyu 'alal aqdam, dan jalan kaki untuk menghadiri jamaah, ya, salat berjamaah. Yang ketiga, wa isbaghul wudu' fil makarih, dan menyempurnakan wudu dalam kondisi udara yang dingin. Pada saat air dingin sekali, tetapi dia tetap menyempurnakan wudunya. Ini memiliki keutamaan yang khusus. Wa man fa'ala dzalika, dan barang siapa melakukan ini, 'asha bi khairin, dia akan hidup dalam kebaikan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mata bi khair, dan dia akan mati juga dalam kebaikan. Dia hidup dalam kebaikan dan akan mati dalam kebaikan. Wa kana min khati'atihi ka yaumin waladathu ummuh, dan dia digambarkan terkait hubungan dia dengan dosa-dosanya, dia kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Ketika dia mengerjakan amalan-amalan penghapus dosa ini. Tinggal di masjid untuk menunggu salat setelah salat sebelumnya, untuk menunggu salat berikutnya. Jalan menuju masjid, dan kemudian menyempurnakan wudhu. Mudah-mudahan kita semuanya, wahai para pemuda bintang, dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengamalkan apa yang selalu dibicarakan oleh malaikat-malaikat yang terdekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pada poin yang ke-11 ini, sebab bahagia di dunia dan akhirat serta ampunan bagi dosa-dosa ini karunia Allah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, wa man fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khair. Ya, apa-apa yang amalan menjadi penyebab, ya, penghapus dosa tadi itu menjadikan jaminan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat serta diampuni dosa-dosa. Ya, bahasa yang dipakai oleh oleh wahyu ini adalah asya bi khair. Dia akan hidup dalam kebaikan
dan dia juga akan mati dalam kebaikan. Dan status semua dosa-dosa yang tidak pernah diperbuatnya, dia bersih sama sekali seperti saat dilahirkan ibunya, tidak membawa dosa warisan, ya, tidak membawa noda dosa sedikit pun. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-12, Allah memuliakan penziarah masjid. Allah memuliakan penziarah masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fi baitihi fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjida fa huwa zairullah wa haqqun 'alal mazur an yukrima az-zair." Rawahu Tabrani fil Kabir. Barang siapa berwudu di rumahnya dan membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, thumma atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, fa huwa zairullah, maka dia statusnya sedang menziarahi Allah, sedang mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqun 'alal mazur, dan sudah menjadi ketetapan hak bagi zat yang dikunjungi an yukrimaz zair, untuk memuliakan pihak yang menziarahi. Artinya hak bagi Allah untuk memuliakan hambanya yang mendatanginya dengan datang ke masjid untuk menghadiri salat berjamaah. Sebuah karunia Allah yang sangat-sangat luar biasa. Amr bin Maimun al-Audi pernah berkata, saya sudah bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi dan mereka berkata, innal masajida buyutullahi fil ard. Sesungguhnya masjid-masjid semuanya adalah rumah-rumah Allah di bumi. Wa innahu haqqun 'ala Allah, dan adalah merupakan haknya Allah an yukrima man zarahu fiha, yang menziarahi Allah di rumah-rumah tersebut. Subhanallah. Ya, dan tentunya kita mendapatkan penjelasan tadi adalah bagian dari bagaimana Allah memuliakannya. Begitu besar ketetapan-ketetapan Allah sebagai balasan bagi mereka yang datang ke masjid dan berjalan menuju masjid menghadiri salat berjamaah. Poin yang ke-13, Allah bergembira dengan pejalan kaki menuju masjid. Allah berbahagia, Allah bergembira. Siapapun yang mau datang ke masjid dengan jalan kaki, Allah bergembira dengan itu. Ya, asal dia mendatanginya sudah dalam kondisi berwudu. Lagi-lagi penekanan wudu di rumah. Rasulullah SAW bersabda, la yatawadda'u ahadukum fayuhsinu wudu'ahu wa yusbighuhu. Tidaklah seseorang berwudu dan kemudian membaguskan dan menyempurnakan wudunya, tadi bahkan ketika air dingin sekalipun, udara dingin, summa ya'ti al-masjidah, kemudian dia berangkat dan mendatangi masjid. La yuridu illa salata fi, dan dia lakukan itu tidak lain kecuali karena ingin melaksanakan salat bersama jamaah. Illa tabashbasha Allahu ilaihi kama yatabashbashu ahlul ghaibi bital'atihi. Maka Allah akan menampakkan kegembiraan wajah, kesenangannya ketika ada hambanya menyempurnakan wudunya dan kemudian mendatangi masjid. Begitu wajahnya muncul, Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan, ya, kecuali Allah akan berseri-seri wajahnya. Berseri-seri wajahnya Allah dengan kehadiran hambanya yang datang ke masjid sudah pada posisi berwudu di rumah. Seperti apa kegembiraan Allah, berserinya wajah Allah digambarkan di sini, itu persis seperti kegembiraan satu keluarga di mana orang tumpuan keluarga itu melakukan bepergian jauh, absen dalam beberapa hari, bahkan mungkin beberapa pekan, bahkan beberapa bulan untuk sebuah misi, untuk sebuah tugas, untuk sebuah tujuan mulia, ditinggalkan keluarga untuk menjalankan itu. Setelah pisah sekian lama, mereka yang baru saja gaib pergi safar itu kembali ke rumah.
maka kita bisa membayangkan seperti apa berseri-serinya wajah anggota keluarga ketika tuan mereka, ketika pimpinan keluarga mereka kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga dalam kondisi selamat. Allah menggambarkan tentang, ya, Rasulullah menggambarkan tentang berserinya wajah Allah itu seperti berserinya anggota keluarganya yang bertemu kembali, berkumpul kembali dengan, ya, tokoh utama keluarga itu setelah melakukan bepergian jauh. Sebuah, ya, penggambaran yang sangat-sangat luar biasa, padahal Allah yang itu gaib, tetapi digambarkan seperti pemandangan yang sering kita saksikan, ya, kegembiraan yang muncul di tengah keluarga saat semuanya menyatu kembali dengan rahmat Allah tanpa kurang satu apapun. Poin ke-14 sebelum akhir, cahaya sempurna diberikan pada pejalan kaki dalam gelap menuju masjid-masjid. Cahaya sempurna akan diberikan nanti pada hari kiamat kepada mereka yang berjalan kaki di saat gelap gulita, ya, terutama pada waktu malam. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masya'in fil dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamati." Berikan kabar gembira kepada mereka yang senang sekali berjalan kaki fil dhulam, di tengah kegelapan malam, ilal masajid, dalam perjalanan mereka menuju masjid-masjid untuk menghadiri salat berjamaah. Kabar gembira apa? Bin nuritam, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yang baik atas kesediaan mereka, bahkan di tengah malam gelap gulita mereka tetap memenuhi panggilan untuk salat berjamaah. Sekali lagi teman-teman, para pemuda bintang yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa. Berikut yang terakhir, poin yang ke-15, satu langkah ke masjid senilai puasa dan qiyam. Ya, qiyam lainnya 1 tahun penuh. Sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati." Barang siapa yang memandikan, membasuh kepalanya pada hari Jumat. Waghtasala, dan memandikan seluruh anggota tubuh. Kita tahu dalam salatnya mandi besar yang sempurna itu disunahkan untuk memulainya dengan berwudu. Setelah kita berwudu, kemudian kita diperintahkan untuk membasahi jari-jari dan kemudian menyisirkan pada rambut. Ya, untuk membasahi pangkal rambut bahkan kulit kepala. Itu dilakukan 3 kali. Setelah wudu, baru kemudian jari-jari dibasahi, kemudian digunakan menyisir rambut. Setelah menyisir rambut, kemudian dengan kedua tangan, ya, mengambil air dan disiramkan di kepala. Dikatakan ghassala, man ghassala yaumal jum'ah. Dia membasahi kepalanya pada hari Jumat. Dia setelah wudhu tadi disisir dengan tangan basah 3 kali, kemudian diambilkan dengan kedua tangannya, disiramkan kepala 1 kali, disiram lagi yang kedua, disiram lagi yang ketiga. Waghtasala, baru kemudian membasuh seluruh anggota badan yang lain. Inilah mandi besar yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui Aisyah. Ya, barang siapa mandi besar pada hari Jumat, ya, summa bakkara wabtakara, kemudian berangkat Jumatan gasik, berangkat Jumatan di waktu awal, wa masya, dan dia jalan kaki, walam yarkab, dan tidak naik kendaraan, jalan kaki mendatangi salat Jumat, wadana minal imam, dan dia pun mengambil posisi dekat dengan imam di saf awal, fastama'a walam yalgha, dan dia mendengarkan khutbah dan tidak melakukan perbuatan kesia-siaan. Ya, mandi besar hari Jumat, kemudian berangkat Jumatan awal, ya, gasik,
jalan kaki dan tidak naik kendaraan, mengambil posisi dekat dengan imam, dan tidak berbuat logho, kesia-siaan, entah ngobrol atau tidur atau main HP. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin. Maka dia mendapatkan dengan setiap langkah yang dia tempuh dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah untuk menghadiri sholat Jumat itu, dihitung satu langkah itu pahalanya sama dengan pahala melakukan amal soleh sepanjang 1 tahun. Apa amal soleh itu? Yaitu puasa sepanjang 1 tahun. Ya, puasa 1 tahun penuh dan qiyamuha, ya, malamnya mengerjakan sholat. Ya, seperti Ramadan, siangnya puasa, malamnya tarawih. Satu langkah dari rumah menuju masjid senilai ibadah puasa dan qiyam 1 tahun. Jika dari rumah ke masjid ada 500 langkah, 500 tahun. 100 langkah, 100 tahun. 1000 langkah, 1000 tahun. Inilah karunia Allah yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. 5 amalan di hari Jumat. Mandi besar, berangkat Jumatan Gasik, jalan kaki, ya, tidak naik kendaraan, mengambil posisi dekat dengan imam di saf awal, dan mendengarkan khutbah tanpa melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka 1 langkah kakinya pahalanya seharga ibadah 1 tahun berupa puasa dan qiyam. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mengamalkan satu yang luar biasa, amalan yang luar biasa ini. Setelah kita tahu sebelumnya keutamaan salat berjamaah, ini keutamaan jalan kaki dibahas di belasan hadis Nabi, bahkan puluhan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain bukan karena ingin bertele-tele, bukan karena ingin sekadar banyak-banyakan ilmu, tetapi begitulah karunia Allah yang sangat luar biasa di seputar salat berjamaah ini, sampai kemudian kita butuh waktu yang cukup panjang mengkajinya. Ini diharapkan adalah tidak ada lagi celah, ya, tidak ada lagi alasan nanti pada hari kiamat sampai terjadi orang itu kekurangan nilai amal baik dan kekurangan timbangan amal kebaikan. Apalagi jika kemudian kita dimudahkan oleh Allah bisa mengajarkan ilmu ini kepada orang lain, maka itu akan menjadi sumber kebaikan yang tidak akan pernah putus hingga hari kiamat, insya Allah. Demikian kita akan bersambung pada pertemuan yang akan datang pada bagian yang ke-7 tentang adab-adab berjalan mendatangi sholat berjamaah. Subhanallah. Sudah berjalannya kita bahas sendiri dan belasan bahkan puluhan hadis tentang itu, kita masih akan mendapatkan rangkaian penjelasan dari Rasulullah SAW tentang etika-etika, adab-adab ketika orang berjalan mendatangi sholat berjamaah. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita, memahami tema-tema ini, mengamalkannya, dan bahkan mendakwakannya kepada orang lain. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.